Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Muhammad Rizky Kastiawan dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Musamus. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi lanjutan tentang momentum dan impuls, yang mana sekarang kita akan membahas tentang mengenai penerapan hukum kekal momentum dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi penerapan hukum kekal momentum dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita flashback materi dulu mengenai hukum kekal momentum serta tumbukan. Berbicara mengenai hukum kekal momentum serta tumbukan, itu banyak sekali ya. Kalau kita ingin berbicara di mana seperti sudah dijelaskan pada video kedua yang telah kita paparkan mengenai hukum kekal momentum serta tumbukan. Oke, baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu hukum kekal momentum. Nah, berbicara mengenai hukum kekal momentum, di mana hukum kekal momentum ini menyatakan bahwa gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan sudah tumbukan adalah sama. Nah, kekal momentum sendiri menyatakan bahwa jika gaya luar yang bekerja pada sistem bernilai 0, oleh sebab itu momentum linear sistem adalah akan tetap konstan. Jadi dapat dikatakan total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total sistem benda setelah tumbukan. Nah, secara matematis hukum kekal momentum dapat dituliskan sebagai berikut, di mana itu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2, di mana M1 adalah massa bendanya atau benda 1, M2 adalah massa benda 2, V1 adalah kecepatan benda sebelum tumbukan, V2 adalah kecepatan benda sebelum tumbukan, dan V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan, V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Itu adalah pemaparan mengenai hukum kekal momentum ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua yaitu tumbukan. Nah, berbicara mengenai tumbukan, dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan ini banyak kita jumpai peristiwa tumbukan. Seperti contohnya saja tabrakan mobil di jalan raya, terus bus menabrak pohon, tumbukan dua bola biliar, tumbukan antara bola dengan tanah atau dinding. Nah, contoh tersebut merupakan peristiwa dari tumbukan yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, atau yang pernah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tumbukan sendiri merupakan sebuah lentingan atau secara teori tumbukan dikatakan juga sebagai pantulan. Nah, kenapa dikatakan pantulan? Hal tersebut dikarenakan sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam ataupun bergerak. Nah, masing-masing hasil dari tumbukan memiliki dua karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna atau acak, dan ada juga yang sebagian saja ya. Nah, dikatakan tumbukan atau penumbukan adalah ketika suatu benda dibuat saling bertabrakan. Nah, jika dalam pembuatan bumbu masakan, ini biasanya disebut menumbuk. Nah, definisi ini telah membawakan pengertian yang cukup baik dan mencakup tumbukan-tumbukan biasa seperti tumbukan antara bola biliar atau palu dan paku, dan yang sangat lazim antara mobil dengan mobil atau biasa disebut tabrakan atau kecelakaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbukan. Nah, berbicara mengenai jenis-jenis tumbukan ini dibagi atas 3, yaitu jenis tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Dan untuk mengetahui jenis-jenis tumbukan dapat dilihat dari nilai koefisien resultasinya, yaitu nilai negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan, yang mana secara matematis dapat dituliskan dengan rumus E sama dengan V1 dikurang V2 per V1 dikurang V2. Karena jenis-jenis tumbukan dinilai atau dipilah berdasarkan nilai koefisien resultasinya, di mana koefisien resultasinya secara sederhana dapat dikatakan sebagai nilai rendaman suatu benda atas kejadian tumbukan yang terjadi. Berikut ini yang merupakan jenis-jenis tumbukan. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini merupakan tumbukan yang menghasilkan kecepatan awal benda akan sama dengan kecepatan akhir benda, di mana tumbukan ini diterapkan pada pernyataan. Yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum, yang kedua berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yang ketiga ada nilai koefisien resultasi E sama dengan 0. Selanjutnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, tumbukan tidak lenting sama sekali ini adalah tumbukan yang mengakibatkan benda yang bergerak dan menumbuk benda lain akan langsung berhenti atau kecepatan akhir benda tersebut adalah 0. Jadi tumbukan ini merupakan beberapa pernyataan, yaitu yang pertama, 1. Berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, nilai koefisien resultasi E sama dengan 0. Jadi dapat dikatakan di sini tumbukan lenting tidak sama sekali ini bisa dikatakan pernyataannya sama dengan tumbukan lenting sempurna.
Baik, selanjutnya kita ke tumbukan yang ketiga, yaitu tumbukan lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sebagian ini adalah tumbukan yang mengakibatkan hilangnya energi kinetik setelah terjadi tumbukan dan menjadi energi panas, bunyi, atau bentuk lain. Di mana tumbukan ini menerapkan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama itu berlaku hukum kekalahan momentum. Yang kedua itu nilai koefisien resonansi E sama dengan 0 lebih kecil daripada E lebih kecil daripada 1. Baik, itulah pemaparan mengenai hukum kekekalan momentum serta tumbukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam penerapan hukum kekekalan momentum, yang mana pada kita dasarnya hukum kekekalan momentum ini memiliki penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Baik, berbicara penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti yang kita tahu, aplikasi hukum kekal momentum dapat dilihat pada peristiwa balon ditiup dan prinsip kerja roket. Jadi ada dua contoh umum, yaitu balon ditiup dengan prinsip kerja roket. Nah, seperti yang kita tahu, pada saat balon ditiup dilepaskan, balon akan melesat cepat di atas udara atau di udara ya. Nah, ketika balon melesat, udara pada balon akan keluar ke arah berlawanan dengan arah gerak balon. Jadi momentum udara keluar dari balon mengimbangi momentum balon yang melesat ke arah yang berlawanan. Hal ini sama berlakunya seperti roket ya. Semburan gas panas menyebabkan roket bergerak ke atas dengan kecepatan sangat tinggi. Sebuah roket sendiri mengandung tangki yang berisi bahan hidrogen cair dan oksigen cair. Nah, pembakaran bahan-bahan tersebut menghasilkan gas panas yang menyembur keluar melalui ekor roket atau ekor bagian bawah roket. Ketika saat gas keluar dari roket, terjadi perubahan momentum gas selama waktu tertentu, sehingga menghasilkan gaya yang dikerjakan roket pada gas tersebut. Berdasarkan hukum 3 Newton, timbul reaksi gas yang dikerjakan gas tersebut pada roket yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, gaya inilah yang menyebabkan roket terdorong ke atas. Nah, prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Jika mula-mula roket diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sehingga berdasar hukum kekekalan dapat dinyatakan sebagai berikut. Kecepatan air yang dicapai sebuah roket tergantung pada kecepatan samburan gas dan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Nah, beberapa aplikasi hukum kekekalan momentum antara lain adalah yang pertama, bola baja yang diayunkan dengan rantai untuk menghancurkan tembok atau dinding tembok. Terus benturan meteor terhadap bumi dapat dilihat di Kawah Brigham, Willow, Arizona, Amerika. Terus bola golf yang dipukul dengan stick golf juga menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak sekali penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai hukum kekekalan momentum, yang mana pada kali ini kita akan langsung membahasnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, prinsip pertama hukum kekekalan momentum yaitu yang pertama adalah prinsip peluncuran roket. Oke, berbicara mengenai roket, pasti sudah tidak asing lagi bagi kita jika mendengar kata roket. Tetapi walaupun kita belum pernah melihatnya, namun kita tahu apa itu roket. Nah, di sini prinsip kerja roket itu sendiri adalah seperti berikut. Besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum yang meluncurkan roket. Jadi semakin besar gaya bahan bakarnya, maka semakin besar momentum meluncurkan roketnya. Oke, baik, untuk penerapan momentum kedua itu adalah senapan angin. Pastilah tidak asing bagi kita ya untuk mendengar kata senapan angin, di mana kita mungkin pernah melihatnya atau melihat orang tua kita menggunakan senapan angin. Nah, senapan angin ini melalui prinsip kerja menggunakan hukum kekekalan momentum, di mana momentum senapan mundur ke belakang sama dengan momentum di peluru yang dilepaskan dari senapan tersebut. Prinsip kerja senapan ini sama dengan prinsip kerja meriam, di mana seperti yang kita tahu ya, meriam itu sering digunakan dalam suasana perang ya. Saat perang itu pasti ada orang yang menggunakan meriam. Jadi jika kita sering menonton film perang-perang pasti tahulah apa itu meriam. Prinsip hukum kekekalan momentum yang ketiga adalah orang melompat dari atas perahu, di mana di sini prinsip kerjanya dari orang melompat tersebut adalah momentum perahu mundur ke belakang sama dengan momentum orang yang melompat ke depan, di mana saat orang melompat ke atas daratan atau dari perahu ke atas darat, maka akan memiliki momentum yang sama di saat perahu mundur dan di saat orang melompat ke depan. Oke, berbicara tentang penerapan hukum kekekalan momentum yang keempat yaitu adalah ayunan balistik. Nah, ayun balistik ini memiliki prinsip kerja di mana momentum bola sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan adalah sama. Jadi saat bola ditumbukan kepada bola yang selanjutnya, maka akan terjadi
benturan atau tumbukan yang mana akan memiliki momentum yang sama sebelum atau sesudah tumbukan bola tersebut. Baik, penerapan yang terakhir ialah permainan bola golf. Nah, pastilah kalau berbicara tentang bola golf, pastilah sudah tidak asing mah. Bola golf adalah merupakan salah satu cabang olahraga yang sering dimainkan. Bola golf ini sendiri merupakan penerapan hukum kekalahan momentum yang mana saat bola golf dipukul dengan stik golf itu akan menimbulkan hukum kekekalan momentum. Di mana momentum bola golf dengan stik golf itu sama-sama besar. Baik, itulah penerapan tentang menghukum kekekalan momentum yang mana dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita alami. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan mengakhiri video pembelajaran pada hari ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.